إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita bersama-sama berkumpul pada tanggal 19 Syawal ini, di hari yang penuh berkah ini, melaksanakan kewajiban syariat kita, yaitu salat Jumat yang diwajibkan kepada kita laki-laki muslim dewasa. Mudah-mudahan nasihat-nasihat, tausiah, khutbah Jumat kita hari ini menambah motivasi bagi kita untuk melaksanakan kegiatan amal saleh, untuk tetap dalam koridor iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Hendaknya di bulan ini, setelah kita menyelesaikan ibadah sebulan penuh kita di bulan sebelumnya, hendaknya kita seperti pada saat 1 Syawal Idul Fitri kembali dalam kefitrahan dan menambah taqarrub kedekatan kita kepada Allah melalui harta kita, melalui kekuasaan yang kita miliki, melalui telunjuk kita yang berarti, melalui tutur bahasa kita yang didengarkan orang, dan melalui seluruh aspek ruang kehidupan dan gerak anggota tubuh yang kita punya. Semuanya mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang yang menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai fitrah penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan dari tubuh yang satu. Allah menyebutkan min nafsi wahidah. Kita diciptakan dari tubuh yang satu. Ada mufassir menyebutkan dari generasi yang satu. Kemudian tumbuhlah dari generasi itu laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak, lalu menghuni berbagai tempat di atas permukaan hamparan bumi Allah ini. Dan karena tempat yang berjauhan, karena lokasi hidup yang berbeda-beda, menyebabkan secara demografis mereka juga berbeda warna kulit,
berbeda kultur dan komunikasi bahasa, berbeda cara pandang hidup, dan berbeda keyakinan terhadap hidup dan perjalanan hidup. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, di dalam perspektif Islam, meskipun kita berbeda, tetapi ada persaudaraan di dalamnya. Para ulama menyebutkan ada 3 persaudaraan yang wajib dijalankan dalam kehidupan umat Islam. Persaudaraan artinya ikhwah, akhun. Yang pertama adalah akhun atau saudara seagama. Namanya adalah orang-orang yang seiman dan sekeyakinan. Orang-orang yang seiman dan kesekeyakinan ini merupakan bangunan, kata baginda Rasul, yashuddu ba'duhu ba'da, yang mereka saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Sakit terasa saudaranya, maka dia pun merasakan sakit yang sama. Tetes air mata dan derita saudara seimannya merupakan juga tetes air mata dan derita bagi dirinya. Inilah makna yang dimaksudkan baginda Rasul, sebangun, setubuh yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi Islam juga memandang bahwa persaudaraan itu tumbuh karena fitrah penciptaan yang berbeda wilayah hunian tempat tinggal. Sejarah telah mengkotak-kotakkan kita secara demografi, dan masing-masing wilayah memiliki batas teritori, memiliki pemimpin-pemimpin dan pelaksana tugas dalam kepemimpinan mereka masing-masing. Muncullah kerajaan-kerajaan, muncullah negara-negara yang dihuni dan dijaga untuk kepentingan masyarakat dalam teritorial atau tempat yang mereka telah sepakati hidup tinggal bersama. Oleh karena itulah kita sebagai wilayah teritori bangsa dan negara yang disebut Indonesia memiliki kepemimpinan sendiri, memiliki orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi kehidupan orang banyak, melayani dan memfasilitasi rakyat banyak, mengambil seluruh harta kekayaan dari hasil bumi negeri ini untuk sebesar-besarnya kebutuhan dan fasilitas mempermudah kehidupan orang yang menghuni penduduk negeri yang kita huni ini. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah ada disebut dengan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Persaudaraan ini dijaga berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan keyakinan. Kalau persaudaraan seiman adalah persaudaraan yang berbentuk inner circle, sisi dalam kehidupan kita, keyakinan kita kepada pandangan hidup dan bagaimana kita mencapainya. Tetapi kalau persaudaraan sebangsa, senegara, senegeri adalah persaudaraan yang kita berkomitmen, yang kita berjanji bersama, walaupun beda keyakinan, walaupun beda bahasa, walaupun beda warna kulit dan tempat tinggal hunian, tempat kelahiran, tetapi selama masih berada di batas teritorial itu, maka kita adalah saudara sebangsa, senegara, dan kita punya komitmen bersama, berjanji untuk menjaga negeri ini demi sebesar-besarnya keutuhan dan kenyamanan tinggal kita menghuninya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi Imam Al-Ghazali menambahkan lagi, ada juga persaudaraan sekandung
seciptaan yang disebut dengan saudara sebagai satu keturunan Adam alaihi salam. Maka orang-orang yang disebut manusia, makhluk yang disebut insan ini, pada awalnya seperti disampaikan Al-Quran, nafsu wahidah, yaitu berada awalnya pada penciptaan yang satu. Lalu dengan fitrah penciptaan itu mereka berkembang biak. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, meskipun kita berbeda negeri, meskipun kita berbeda wilayah, berbeda suku bangsa, berbeda keyakinan dan warna kulit serta bahasa, tetapi selama dia manusia, maka kemanusiaan itu adalah harus dijunjung tinggi. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasul menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman kamu semua sehingga kamu mencintai saudara-saudaramu, saudara sebangsa, saudara seagama, saudara satu kandung dari Adam alaihissalam, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau engkau sakit dicubit, maka sadarlah bahwa saudaramu pun sakit jika engkau cubit. Jika engkau merasa sakit jika dihianati, maka sadarlah saudaramu pun merasakan sakit yang sama jika dikhianati. Hadirin rahimakumullah, dari perspektif inilah kita memandang kejadian terhadap seorang guru kita, orang alim di antara kita, mubaligh kita, yaitu Ustadz Abdul Samad, yang beberapa hari lalu telah tidak diizinkan memasuki sebuah negeri, meskipun tujuannya bukan untuk berceramah tetapi melancong saja. Sepihak kita percaya bahwa memang semua negara harus mempertahankan kedaulatannya, tapi di pihak lain kita merasa tersinggung karena kita yakin ustadz kita, guru kita adalah orang yang kita panut dan kita ikut ucapannya. Kita yakin bahwa dia adalah orang yang saleh di antara kita, dan kita mengikuti semua nasihat-nasihatnya. Menjadi miris rasanya, menjadi sakit rasanya jika ada orang yang menganggap dia orang yang dituduhkan dengan macam-macam perbuatan yang tidak disukai atau pelanggaran hak kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, akan tetapi sekali lagi atas persaudaraan ini kita menjaga hubungan baik kita kepada siapa saja, tetapi kita tetap dalam koridor keimanan kita. Bahwa kata Syekh Muhammad Abduh, meskipun kita memiliki 3 perspektif persaudaraan, tetapi semua persaudaraan itu adalah tidak akan bisa utuh kita miliki jika kita tidak memiliki persaudaraan yang pertama. Cara pandang persaudaraan yang pertama, yaitu persaudaraan seiman, akan merekat semua persaudaraan yang lain. Kita tidak akan bisa utuh mencintai manusia seluruh alam, seluruh bumi ini, jika kita tidak memiliki keimanan Islam yang sesungguhnya. Kita tidak akan bisa mencintai negeri ini dengan sebaik-baiknya jika kita tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Keimanan dan persaudaraan se-Islam inilah yang mampu merekat 3 persaudaraan dalam tubuh kita dan dalam negeri kita, berbangsa, bernegara dan bersaudara secara universal kemanusiaan. Hak asasi manusia adalah belakangan saja dibuat aturan-aturannya. Jauh sebelum itu Al-Quran telah menjelaskan bahwa semua manusia adalah dari tubuh yang satu, bersaudara dari sebuah rahim awal Nabi Adam. Akan tetapi dalam perspektif Islam,
semua mereka akan berada pada kualitas-kualitas yang diuji dari sebagaimana kedekatannya kepada Allah. Meskipun engkau hebat dalam mencapai duniamu, meskipun negerimu hebat, super power dan peradaban yang mencengangkan, tetapi jika engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menyebutkan inna akramakum, semulia-mulia kamu semua, baik seluruh umat manusia, baik negeri-negeri adikuasa, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakutan kepada Allah itulah dia menjadi terekat persaudaraan sebangsa senegaranya, menjadi terekat juga rasa kemanusiaan secara universal dalam cara pandang hidupnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك الكريم وصادق الأمين محمد النبي الأميين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menyampaikan barang siapa yang hanya takut kepada Allah saja, barang siapa yang hanya bertakwa kepada Allah semata-mata, maka Allah akan beri kepada dia jalan keluar. Allah akan beri kepada bangsa negerinya jalan keluar dari segala keruwetan benang kusut kehidupan yang tengah mereka alami. Dan boleh jadi kata Allah, Allah akan beri kepada mereka kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan min haitsu la yahtasib, dari sesuatu cara yang mungkin mereka tidak prediksi dan duga semula. Wa may yatawakkal 'ala Allah, lalu barang siapa yang hanya bersandar kepada Allah saja, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan hidup mereka. Allah akan wujudkan cita-cita dan impian mereka, dan Allah akan ijabah semua permintaan dan doa-doa mereka. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janji-janjinya. Akhirnya di penghujung khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan diri kita. Kita doakan orang-orang
orang yang kita cintai. Kita doakan guru-guru, para alim ulama yang masih tersisa di antara kita. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari murkanya, dari azabnya, dari satu bencana yang kita tidak sanggup memikulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa masyaikhina wa asatizina wa muallimina. Allahumma dafa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان سائر المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.